warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Putria di Mikroskop Podcast. Melihat lebih dekat dunia ekonomi. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tema yang cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu penggunaan teknologi pada UMKM dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, teman-teman, di era digital sekarang ini, teknologi itu sudah menjadi bagian penting dari kehidupan kita. Salah satunya, pelaku UMKM itu telah banyak yang menggunakan teknologi digital seperti pembayaran digital, terus juga memakai platform untuk bisnisnya, untuk mengembangkan bisnisnya dan bisa menjangkau lebih luas. Namun yang menariknya adalah bagaimana cara menggunakan teknologi ini dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, untuk membahas topik ini, aku nggak sendiri, ada teman-teman yang bakal ngejelasin hal ini berdasarkan wawancaranya kemarin. Oke, langsung aja nih teman-teman, ada Alifa, ada Aul, Raisa, Putri, Raden, sama Aisyah. Semuanya selamat datang ya di Mikroskop Podcast. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Kabarnya kemarin abis wawancara UMKM ya, betul? Iya. Oke, gimana wawancaranya nih? Lancar. Alhamdulillah. Itu prosesnya gimana nih? Maksudnya apakah ada buat makalah dulu apa kayak gimana? Buat makalah dulu terus dimasukin. Oh iya gitu, betul ya. Pokoknya selamat datang ya di podcast kita kali ini. Enjoy aja teman-teman, dan juga kita nih sekarang bukan pertanyaan dari aku doang nih, tapi juga ada pertanyaan dari sahabat-sahabat di rumah, sahabat-sahabat Mikroskop Podcast. Oke, langsung aja ya. Oke, langsung aja nih. Pertama ya, yang harus kita ketahui dulu, menurut kalian apa sih ekonomi mikro Islam itu? Karena kan takutnya viewers yang di rumah juga belum tahu apa tuh ekonomi mikro Islam. Nah, jadi kalau misal perbedaannya lebih ke tujuan dan landasannya. Di mikroekonomi konvensional, si individu tuh cenderung lebih berfokus untuk mencari keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya gitu. Sedangkan kalau misal di ekonomi mikro Islam, dia tuh lebih mempertimbangkan hal lain seperti nilai moral, etika, dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seorang pelaku usaha ekonomi melakukan kegiatan ekonomi, dia tidak hanya mempertimbangkan keuntungannya semata, tetapi juga mempertimbangkan halal dan haramnya, apakah bermanfaat untuk sesama, dan apakah berguna di dunia maupun di akhirat kelak. Oh, kalau gitu berarti ekonomi mikro Islam juga bisa disebut bukan cuma soal untung rugi ya? Nah, benar banget. Jadi keuntungan juga emang harus dicari kan. Kalau berjualan nggak ada untungnya, kayak ngapain gitu berjualan. Tapi di ekonomi mikro Islam ini tuh lebih memperhatikan, jadi bukan hanya keuntungannya saja, tapi banyak juga hal-hal di luar itu yang harus dipertimbangkan, seperti ya kemaslahatan bagi sesama atau yang lain-lainnya. Oh iya, menarik banget ya. Jadi ekonomi Islam itu punya arti yang lebih luas. Jadi bukan sekedar perhitungan ekonomi biasa ya. Nah, aku juga sempat baca nih di karya tulis yang udah kalian bikin, itu di sana ada prinsip-prinsip landasan ekonomi Islam ya. Iya. Betul. Nah, itu tuh bisa dijelasin nggak maksudnya tuh gimana? Jadi di ekonomi Islam itu kan ada prinsip-prinsip. Nah, itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu kejujuran, amanah, adil, dan maslahah. Yang pertama itu kejujuran. Kalau kejujuran itu si penjualnya itu atau pelaku usahanya itu harus memberikan promosi atau iklan seadanya, tidak transparan dilebih-lebihkan. Ya. Nah, lalu yang kedua itu amanah. Jadi harus bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang ketiga itu ada adil. Si pelaku usahanya itu harus memberikan hak yang setara antara si penjualnya dan si konsumennya. Jadi tidak ada yang dirugikan. Okay. Nah, yang terakhir itu ada maslahah. Kalau maslahah itu harus si penjualnya itu harus memberikan manfaat ke orang-orang. Apa nih yang dia jualkan itu apakah bermanfaat atau tidak? Gitu. Oh iya, bener banget sih, tapi maksudnya nih di sini prinsip-prinsip ini tuh kalau untuk saat ini masih relevan nggak ya kira-kira? Oh, tentu pasti. Nah, kalau misalnya contohnya kalau di
promosi iklan. Nah, promosi iklan itu kan harus memberikan benefit Iya, benar. agar konsumennya tertarik. Nah, tetapi harus jujur juga, tidak dilebih-lebihkan. Lalu yang kedua, misalnya kita kan kalau misalnya di teknologi kan berarti digital kan pembayarannya. Nah, itu harus transparan, tidak Iya, boleh betul. ya dilebihkan gitu pembayarannya, tidak boleh. Iya. Oh iya, setuju banget sih sebenarnya. Terus juga kan berarti di sini itu kalau pemakaian teknologi digital ini juga berarti harus tetap menggunakan nilai-nilai syariah Islam ya. Iya, bener banget. Oke. Oh iya, nah tapi sebelum kita bahas lebih dalam ke UMKM-nya langsung, kayaknya kita harus tahu dulu nih, UMKM itu apa sih dan seberapa penting? Apakah sepenting itukah UMKM ini? Penasaran ya? Nggak bercanda. Jadi sebenarnya UMKM tuh kalian sebenarnya tahu nggak sih UMKM tuh singkatnya dari apa? Apa nih? UMKM kan usaha mikro, kecil, Menengah, betul. Nah, sebenarnya orang-orang tuh pada spesifiknya kayak UMKM tuh kayak oh cuman yang pedagang di pinggir jalan, Iya. terus habis itu yang pasar gitu-gitu segala macam kan. Padahal sebenarnya UMKM sendiri tuh dibagi jadi 3 spesifikasi guys. Yang pertama kan mikro, terus kecil sama menengah. Sebenarnya bahkan mikro sendiri tuh omsetnya tuh maksimal sampai 2 miliar. Itu mikronya doang loh. Terus yang kecil itu bisa sampai maksimal 15 miliar. Terus yang menengah itu bisa sampai 50 miliar. Jadi itu tuh sebenarnya bukan kayak cuman pedagang-pedagang biasa doang, itu tuh bahkan omsetnya sampai miliaran. Jadi kenapa perannya sangat penting tuh, itu tuh penting banget karena itu tuh ngebangun ekonomi Indonesia tuh menjadi lebih berkembang lagi. Cuman masalahnya di sini guys, karena sekarang tuh UMKM tuh jadi banyak banget, jadi persaingannya tuh jadi lebih banyak lagi. Itu minusnya sekarang di Indonesia. Benar sih. Oh ya, berarti yang skala tadi 2 miliar itu kan pokoknya lumayan gede tuh ya, berarti yang kita tahu kan biasanya kira kita kecil-kecil ya. Iya. Dan itu juga berarti termasuk ke skala bank internasional ya? Iya, benar. Oke, berarti selanjutnya nih ciri-cirinya gimana sih UMKM berarti yang tadi disebutin itu? Sebenarnya gampang sih kayak ciri-nyiriin UMKM tuh. UMKM tuh jadi lebih fleksibel. Jadi ngikutin target pasar. Iya. Terus habis itu UMKM sendiri tuh lebih ke lokal. Oke. Jadi target pasarnya tuh lokal gitu. Oke, terus berarti sangat manfaat banget nih ya buat negara perannya apalagi ya. Iya gede banget sih. Oh iya, nah selanjutnya kalau menurut kamu sendiri ya, perkembangan teknologi saat ini itu apakah menjadi peluang atau justru malah jadi ancaman nih buat UMKM? Sebenarnya plus minus ya. Iya. Semuanya pasti ada dampak positif dan negatifnya. Tapi kita ngomong dulu ke dampak positifnya. Kalau dari dampak positifnya sendiri, jadi kita lebih gampang, kayak lebih enak nih, kayak promosi segala macem itu lebih, karena zaman sekarang kan ada TikTok, ada Instagram, Shopee gitu-gitu. Jadi kan kita bisa lebih gampang untuk ngejual barang yang kita itu kan. Cuman minusnya, jadi semua tuh lebih ketergantungan sama teknologi. Jadi kayak kadang orang yang nggak punya uang modal buat proses segala macamnya, jadi mereka tuh kalah, jadi jarang sepi peminat. Karena orang-orang jadi lebih pengennya lebih praktis, jadi kayak tinggal datang kan bisa instan 2 jam datang, 2 jam ini segala macam, terus cuma tinggal bayar ongkir, kita nggak usah capek-capek jalan keluar gitu. Jadi itu semuanya ada plus minusnya. Oh ya, betul banget sih. Jadi plusnya itu bisa menjangkau lebih luas ya. Kalau minusnya itu paling juga kalau kayak misalnya pembayaran kris kan rata-rata yang yang pakainya itu kalangan anak muda ya maksudnya. Benar. Kayak gitu. Karena kalau yang udah agak tua-tua biasanya pusing juga kayak gitu. Oke, berarti ada plus minusnya lah ya. Oke. Oh ya, nah sekarang kan udah banyak yang manfaatkan teknologi ya UMKM ini. Nah, pengertian dari digitalisasi UMKM sendiri itu apa sih maksudnya? Jadi, digitalisasi UMKM itu sederhananya adalah pemanfaatan digital dalam menjalankan usaha. Nah, jadi tidak hanya berjualan online aja, tetapi juga
membuat pelaku usaha menjadi lebih mudah dan praktis. Contohnya seperti lewat Facebook, Instagram, TikTok, terus memudahkan dalam kita berkomunikasi kan bisa lewat WA dan lain-lain. Oh iya, nah bener banget. Jadi lebih efisien gitu kan ya, karena dengan teknologi ini. Kayak yang tadi dibilang juga sama Aul, jadi lebih bisa menjangkau lebih luas gitu ya. Nah, terus kan tentu masih banyak plus minusnya kan ya, kayak tadi udah yang kita obrolin sama Aul tadi gitu ya. Tapi kenapa sih masih banyak yang pakai digitalisasi ini gitu UMKM ini? Soalnya media sosial itu lebih relatif murah, mudah, dan jangkauannya itu luas. Jadi dengan lewat seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain itu dapat membuat pelaku usaha itu lebih mudah dan promosinya itu tidak mahal gini, jadi murah. Nah, terus membuat orang-orang itu lebih mudah mendapatkan informasi tentang barang kita. Kita bisa lebih dekat dengan pelanggan, kita bisa lebih tahu bagaimana produk itu kualitasnya bagaimana. Iya, jadi media sosial itu bukan cuma buat hiburan doang ya. Betul banget. Jadi sekarang tuh sosial media itu udah menjadi alat pemasaran yang sangat efektif buat UMKM. Oh iya, tapi sekarang kan banyak juga ya UMKM yang masih mengandalkan penjualan secara langsung gitu. Nah, menurut kamu sendiri gitu ya, digitalisasi ini itu suatu kebutuhan atau bisa sebagai pilihan gitu? Ya, jadi sekarang tuh digital itu udah jadi kebutuhan. Karena sekarang rata-rata kan orang udah menggunakan teknologi ya. Jadi buat mencari informasi dari TikTok, Instagram, pokoknya yang kayak gitu. Nah, makanya UMKM yang enggak memfokuskan terhadap digital, biasanya peluangnya itu lebih kecil. Oh, jadi bisa disebut juga kalau kayak gitu UMKM yang nggak ikut perkembangan teknologi itu bisa sangat beresiko gitu, kehilangan peluang besar gitu. Ya betul, karena sekarang juga konsumen sudah mengikuti perkembangan zaman. Oh, nah selanjutnya itu kan penggunaan kris ya. Nah, keuntungannya penggunaan kris sendiri ini di lapangan itu buat konsumen sama UMKM sendirinya itu apa aja sih, gimana gitu? Nah, kan kris itu pembayaran digital yang menggunakan kode QR. Nah, si kode QR ini tuh udah distandarkan oleh Bank Indonesia. Jadi, satu kode QR ini bisa dipakai sama berbagai aplikasi, mau itu aplikasi mobile banking ataupun dompet digital. Nah, pastinya kan itu ada manfaatnya ya. Ada keuntungannya dari kris ini. Bisa dirasakan juga oleh pelaku UMKM-nya maupun sama si konsumen. Nah, keuntungan yang paling kerasa sama kedua belah pihak ini tuh dari transaksinya cepat dan juga praktis pastinya ya. Kayak contohnya kayak kita mau beli makanan atau minuman, kita tuh gak perlu repot-repot bawa uang cash atau repot nyari uang pas atau nunggu kembalian. Kita tuh gampang, kalau ada kris tuh gampang, kita tinggal ambil HP, scan kode QR, terus bayar, udah beres dalam beberapa detik. Nah, itu tuh salah satu keuntungan yang paling kerasa sama kedua belah pihak, antara pelaku UMKM sama si konsumennya. Kalau keuntungan yang paling kerasa sama pelaku UMKM itu dari mencatat keuangan mereka. Kayak misalkan biasanya warung-warung tuh kan mencatat keuangan tuh manual ya. Nah, dengan kita bayar pakai kris ataupun kita pakai aplikasi pembayaran digital, itu udah ada langsung riwayat transaksinya. Betul. Kan ya, udah ada riwayat transaksinya, jadi memudahkan pencatatan. Iya, memudahkan pencatatan, dan juga si pelaku UMKM itu jadi mudah tahu berapa penjualan hari itu, jadi gak perlu hitung uang satu persatu gitu. Jadi memudahkan, yang paling kerasa sama pelaku UMKM-nya gitu. Terus menurut aku keuntungan kris itu bisa ngebuat si usaha itu jadi kelihatan lebih modern. Kayak misalkan ada dua toko, misalkan satu toko ini tuh mereka tuh dua toko ini ngejual produk yang sama, satu toko pakai kris, yang satu enggak. Pasti kan banyaknya pelanggan, terutama anak muda, apalagi Gen Z kayak kita gini, lebih nyaman pakai kris kan ya. Yeah. Pembayarannya tuh lebih nyaman pakai kris. Jadi kris itu ngebuat si usahanya tuh jadi lebih kelihatan modern gitu. Jadi menurut aku tuh kris ngebantu banget untuk proses pembayaran jadi lebih jelas,
terus transparan, cepat dan juga praktis gitu. Oh iya, jadi bener banget kan kalau pakai Kris itu jadi lebih mudah kayak gitu ya. Terus tapi penggunaan teknologi ini cuma ngasih positifnya aja apa gimana nih? Pasti kan ada beberapa kendala, apa hal negatifnya gitu kan ya. Nah, teknologi ini tuh nggak selalu ngasih dampak positif. Pasti kan ada kendala atau hambatannya ya. Nah, kalau dari dampak positif itu kayak misalkan dari hal promosi nih. Misalkan dulu sebelum ada teknologi nih, kalau misalkan kita mau mempromosikan produk, biasanya dari mulut ke mulut kan. Nah, kalau ada teknologi itu jadi lebih mudah, kayak kita tinggal ngupload foto atau video, itu tuh kita bisa langsung Share ke media iya, sosial. ke ke masyarakat luas dari daerah-daerah lain. Kayak contohnya nih kayak penjual kue rumahan, sebelum dia pakai teknologi tuh dia konsumennya pasti kan orang-orang sekitarannya, tetangganya. Nah, kalau ada media sosial dengan dia ngupload video atau foto yang produknya ke Instagram atau ke TikTok, kan konsumennya pasti dari daerah-daerah yang Lain luas gitu. lain gitu. Yang ngelihat media sosial itu sendiri kan ya. Betul. Terus dengan dampak positifnya itu bisa mempermudah, kayak misalnya kita mau pesan online ataupun kita bayar kris, itu kan mempermudah, dampak positif dari teknologi ya. Nah, dari dampak positif itu ada kendala ataupun tantangannya. Ada juga kayak misalkan dari jaringan, misalkan jaringannya terhambat atau ada gangguan, kan pasti kayak pembayaran kris itu jadi pasti Ikut terhambat juga iya, kan ikut dari terhambat pembayarannya. juga, betul. Terus hambatan yang paling itu tuh kayak gak semua pelaku UMKM tuh paham teknologi kan. Betul. Jadi mereka tuh perlu belajar lebih dalam lagi gitu tentang teknologi gitu. Ada juga hambatan mereka harus bisa bersaing, kayak misalkan dengan adanya teknologi ini kan jadi di TikTok tuh pasti promosi-promosinya jadi Makin kreatif, cepat, makin ya. kreatif gitu. Nah, jadi kita sebagai pelaku UMKM tuh harus lebih kreatif dalam Mengembangkan usaha kita sendiri ya. Betul. Seperti itu sih kalau untuk tantangan atau hambatan dari teknologi. Oh iya ya. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik nih, yaitu hasil wawancara dari teman-teman kita, yaitu wawancara UMKM SUBI Ungu. Nah, gimana nih? Nah, jadi berdasarkan hasil wawancara kami kemarin di SUBI Ungu ya. Jadi awalnya tuh mereka berdiri pada tahun 2024, berarti sekarang udah 2 tahun ya, udah 2 tahun. Awalnya tuh mereka cuman di meja kecil-kecilan gitu, usaha kecil-kecilan, sampai sekarang akhirnya punya 3 cabang, di Soreang, di Bale Endah, sama di Ciwidey. Gitu aja sih. Berarti udah lama ya? Iya, Lumayan lama. 2 tahun. Oh, nah terus buat teknologi yang dipakai sama UMKM ini itu apa aja ya? Nah, untuk promosi ini mereka udah menggunakan platform TikTok sama WhatsApp. Dan untuk pembayaran juga udah menggunakan teknologi kris. Nah, menurut pemilik usaha, teknologi ini sangat membantu. Jadi si Pengusaha sendiri gak harus menyiapkan kembalian. Iya, jadi sangat mudah ya. Iya. Terus pasarnya jadi lebih luas karena kan udah promosi di TikTok, di WhatsApp. Jadi orang-orang lebih mengenal lebih si mengenal. usaha ini. Oke. Oh, jadi ternyata udah pakai ini juga ya, kayak WhatsApp, TikTok kayak gitu. Nah, tapi ada kendalanya nggak sih? Biasanya kan banyak kendala gitu ya kalau misalnya kita udah di di lapangannya itu pasti ada aja kendalanya kan. Nah, apa aja nih? Nah, kalau dari hasil wawancara kita kemarin, kata pemilik usaha itu banyak sebenarnya kendalanya, termasuk kayak waktu si pembeli mau bayar, ternyata si barcode krisnya itu luntur karena kena sinar matahari. Nah, untuk mengatasi kendala itu, si pemilik usaha nyimpen barcode krisnya di HP juga, jadi untuk meminimalisir itu. Terus juga si pemilik usaha ini belum menyediakan Layanan seperti iya, Shopee Shopee Food, Food. GoFood, GrabFood. Soalnya kan si usaha ini tuh geraknya kecil ya, si harganya juga relatif lebih murah gitu. Kalau misal memakai platform tersebut, bisa aja si harganya naik gitu karena menggunakan layanan aplikasi tersebut. Tapi bisa aja jadi
si pembeli itu mikir 2 kali buat membeli usaha ini tuh, soalnya udah mah biasanya murah gitu. Tapi kalau memakai aplikasi itu Kepotong admin lah ya. Iya. Iya, kepotong admin. bahkan bisa lebih mahal gitu sih harganya. Benar. Nah, kayak yang tadi udah Alifah bilang ya, kan di ekonomi mikro Islam ini ada beberapa prinsip atau landasan gitu ya. Nah, UMKM SUB Ungu sendiri ini yang udah kalian wawancarai itu udah termasuk belum kira-kira udah apa sih memenuhi kriteria tersebut atau belum? Nah, si pelaku usaha ini udah termasuk ke dalam keempat prinsip ekonomi Islam Islam. tadi yang ada nilai sidik, terus amanah, Adil. iya maslahah. Nah, kayak kalau misalnya sidik tuh si pengusaha ini tuh udah lebih jujur gitu dari kualitas produknya udah sesuai dengan apa yang ada di misal di media sosial Iya, yang udah dipromosiin ya. ya. Terus juga si pemilik usaha ini udah amanah karena tetap mempertahankan kepercayaan pelanggan. Terus ada juga tadi tuh nilai adil kan. Jadi si Iya. pengusaha ini tuh udah menerapkan si keadilan ini sendiri. Misal dari gak ngerubah harga karena memakai teknologi kan itu udah adil gitu. Terus yang keempat ada maslahah. Nah, si pengusaha tersebut kenapa takut memakai teknologi seperti ShopeeFood, GrabFood atau yang lainnya? Karena jika memakai itu harga yang dijual pengusaha tersebut itu bisa naik. Sedangkan dia tuh ingin si pembeli itu lebih ke walaupun murah tapi dapat si produknya gitu, si produk SUB tersebut. Jadi untuk kemaslahatan bersama tuh udah ada dari pengusaha ini tuh. Nah, terus ada pertanyaan juga nih dari viewers. Tadi kan katanya kalau UMKM ini tuh belum pakai kayak GrabFood, ShopeeFood gitu kan karena dari harganya itu bisa lebih mahal gitu kan dari ongkir kayak gitunya. Jadi lebih mahal lah kelihatannya gitu lebih mahal. Nah, apakah hal ini itu bisa jadi hambatan kayak gitu tepat atau misalnya akan jadi kendala gitu ke depannya? Nah, menurut aku keputusan ini tuh bisa dilihat dari dua sisi. Kalau dari sisi positif, si pemilik usaha ini berusaha mempertahankan harga yang terjangkau. Jadi ini sejalan dengan nilai maslahah yang dimana si pemilik usaha ini bukan mementingkan keuntungan pribadi, jadi mementingkan Kemaslahatan kemaslahatan sesama buat gitu. si pembeli. Terus kalau dari sisi negatif, Negatifnya emang si emang terbatas jadi penjualannya tuh karena tidak menggunakan jaringan atau teknologi seperti ShopeeFood atau GrabFood itu. Tapi si pemilik usaha ini tuh udah menerapkan solusi dari masalah tersebut seperti jadi si pengusaha ini tuh menggunakan atau membuat layanan antar sendiri yang dimana biaya dari layanan antar sendiri itu lebih murah dibanding dengan ShopeeFood ataupun GrabFood gitu. Oh gitu ya, jadi si penjualnya ini juga udah punya solusi sendiri ya buat kayak kebingungan kita. Apakah tadi kan tentang GrabFood dan ShopeeFood itu gitu ya, apakah lebih kayak menghambat apa gimana gitu kan? Karena kan itu sebenarnya orang-orang udah pada pakai GrabFood, ShopeeFood buat mempermudah juga kan, sedangkan yang ini tadi belum gitu, makanya kan ditanyain juga. Oh, jadi gitu, berarti udah ada solusinya. Oke. Jadi teman-teman, dari pembahasan kita ini kita udah tahu berarti teknologi itu berpengaruh sekali ya terhadap UMKM ini. Walaupun banyak plus minusnya, tapi dirasa sekarang mungkin lebih banyak plusnya juga ya, karena benar-benar menjangkau sekali gitu ya, lebih luas kayak gitu. Terus juga ekonomi mikro Islam ini kan mementingkan nilai-nilai prinsip Islam ya. Kayak gitu. Terus tadi kan kayak harus ada maslahah, adil, jujur gitu kan. Nah, berarti gak diragukan lagi gitu ya kalau ekonomi mikro Islam ini bisa menyeimbangi dengan ekonomi konvensional gitu ya maksudnya. Oke. Sebenarnya masih banyak yang mau diobrolin, tapi mungkin nanti kita next lagi ya di episode selanjutnya. Untuk teman-teman, makasih banget ya udah mau datang ke podcast kita kali ini. Nanti kita ketemu lagi di next video ya. Oke. Bye guys. Halo.